Pak Dedi, silakan. Ya, Pak Dedi. terima kasih kawan-kawan. Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa? Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini, bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah. Kenapa saya katakan begitu? 545 daerah pilkada. Oke? Total putusan itu menyangkut 310. Bukan berarti di luar 310 nggak ada masalah. 310 itu hampir 60% dari total pilkada kita. Hampir 60%. Gila itu. Saya nggak tahu kita punya hak nggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua. Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. DPR juga. Supaya adil. Nggak apa-apa, kalau perlu kita mundur berjamaah, saya siap. Supaya sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini loh. Hampir 60% pilkadanya bermasalah. Berarti yang tidak dipersoalkan itu hanya 235 daerah. Bukan berarti tidak ada masalah. Dari 235, 37 itu kota kosong. Berarti hanya 198 daerah. 198 daerah itu bukan tidak bermasalah. Either pelanggarannya terlalu masif sehingga tidak bisa dibuktikan, atau orang udah capek. Sekarang rakyat disuruh bayar lagi 1 triliun. Buat kelalaian kita semua. Yang benar aja kita ini tanggung jawab kita di mana? Masalah SKCK, ijazah, administrasi yang tanggung jawab siapa? KPU dong, mundur. Pecat semua yang di daerah itu, Pak DKPP. Putusan MK jelas, semuanya habis. Kalau nggak ada yang tanggung jawab, yang jaga republik ini siapa? Masa iya urusan remeh-temeh begini, ijazah palsu, masa jabatan, kayak keledai kita. Berulang-ulang masuk lubang yang sama. Ini soal kualitas. Secara administratif aja kita gagal. Gimana secara substantif? Ini keterlaluan kalau menurut saya. Hampir 60% pilkada bermasalah. Kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjem, jual, gadai. Besok-besok korupsi semua Bapak Ibu. Yang salah siapa? Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Nanti kita teriak, kepala daerah koruptor. Muaranya di sini. Ketidakmampuan kita menjaga pemilu yang jurdil, bikin pelanggaran di mana-mana. Dan kita harus bayar itu semua. Enak banget. Apa yang mau kita sampaikan, Pak? Tidak adil kalau ini ditimpakan sama pemerintah daerah. Sudah anggaran dipangkas, suruh lagi dibiayai nih kelalaian kalian semua. Tidak akan ada gugatan kalau Gakumdu itu benar-benar kerja. Tidak akan ada yang masif kalau PJ-nya itu benar-benar punya marwah. Bawaslu-nya kerja benar. DKPP-nya kerja benar. Malu kita, Pak. Ini bukan cuma soal anggaran, ini soal peradaban. Ini bukan soal teknis. Buat apa kita pemilu? Jadi kalau Pak Ketua KPU nggak merasa bersalah, Pak. Nggak tahu lagi saya, Pak. Kalau Bawaslu menganggap ini bukan salahnya dia, bingung saya. Kalau Kemendagri nggak merasa ada kekurangan di pihaknya, wah kebangetan. Demikian juga Polri. Apa kita diskusin anggaran? Anggaran Kemendagri aja potong. Masa disuruh daerah lagi potong? Nggak adil. Benar, saya berharap ini forum refleksi Bapak Ibu.
Yang bener lah kita ngurus negara ini. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman tentu sedang mendengarkan sedikit kritik pedas dari anggota Komisi DPR, yaitu Deddy Sitorus, mengenai pemilu di tahun 2024 ini. Tentu banyak kontroversial, banyak pro dan kontra terhadap hasil pemilu ini. Tentu sangat pedas ya apa yang dikatakan oleh Deddy Sitorus ini. Tentu memang kalau kita lihat situasi sistem politik saat ini, memang adanya keberpihakan atau hanya ingin mencari jabatan dan hausnya jabatan. Tentu itu sudah salah fatal, karena tentu kalau kita lihat atau memilih pemimpin tentu harus lebih merakyat, bukan hanya untuk hausnya kekuasaan. Anggota Komisi 2 DPR RI, Deddy Sitorus, mengkritik keras penyelenggaraan Pilkada 2024 yang dinilai penuh dengan permasalahan. Dari 545 daerah yang melanggar Pilkada, 310 daerah mengalami kendala atau hampir 60% dari total pelaksanaan. Berarti yang tidak persoalan hanya 235 daerah. Itu bukan berarti 235 daerah itu bebas masalah. Dari sejumlah itu, 37 daerah melawan kota kosong atau yang disebut kota kosong. Jadi hanya 198 daerah yang bertarung dalam pemilihan. Tapi apakah itu artinya mereka bersih dari masalah? Tentu tidak juga, karena kita tahu dalam hasil pemilu pun adanya permainan-permainan di sana. Apalagi di kampung saya tentu adanya apa yang disebut serangan fajar. Tentu kalau dibilang hasil pemilu ini dengan bersih, tentu tidak, karena mereka pun akan bermain di sana, orang-orang petugas-petugas atau yang diusulkan oleh calon tersebut. Bisa jadi pelanggarannya terlalu masif sampai tidak bisa dibuktikan atau orang sudah capek, ujar Deddy dalam rapat dengan pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Februari 2025. Politikus PDIP Perjuangan ini juga menyoroti lemahnya pengawasan administrasi dalam Pilkada 2024. Menurutnya, berbagai masalah seperti surat keterangan catatan polisi atau SKCK, ijazah dan masa jabatan kepala daerah seharusnya bisa dicegah secara awal oleh KPU. Masalah SKCK, ijazah administrasi ini tanggung jawab siapa? KPU dong. Keputusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas, semuanya habis. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab, siapa yang menjaga republik ini? Masa urusan seperti ijazah palsu atau masa jabatan kepala daerah saja kita gagal mengawasi? Bagaimana dengan aspek substansial lainnya? Tentu tugas KPU tentu harus lebih tegas lagi untuk mempermasalahkan. Sekecil ini pun tidak bisa diselesaikan, apalagi permasalahan yang sangat besar. Apalagi kalau kita lihat bahwa adanya kepentingan-kepentingan untuk meraih jabatan, mereka akan menggunakan segala hal cara untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, ketika sudah bekerja, tentu kita bisa lihat kinerjanya sangat nol. Itu yang salah, teman-teman. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia pun perlunya adanya penilaian-penilaian terhadap pejabat-pejabat sekarang. Apakah mereka bekerja dengan baik? Apakah mereka bekerja dengan tulus hati? Apakah mereka bekerja penuh dengan tanggung jawab? Tentu kalau kita lihat juga pejabat-pejabat sekarang, banyaknya para koruptor-koruptor atau mereka hanya ingin mengejar duitnya. Tentu kita bisa lihat, teman-teman. Ia menilai permasalahan administrasi ini menunjukkan lemahnya sistem yang diterapkan dalam penyelenggaraan pilkada.
dampak terhadap anggaran pemilu. Dedi juga mengkritik dampak buruk dari permasalahan ini terhadap anggaran negara. Menurutnya, anggaran pilkada yang semakin membengkak akibat kelalaian penyelenggaraan seharusnya tidak menjadi beban tambah bagi masyarakat. Hampir 60% pilkada bermasalah, rakyat lagi yang disuruh bayar. Tidak adili kalau ini dibebankan kepada pemerintah daerah. Sudah anggaran mereka dipangkas, masih harus menanggung kesalahan sistem. Tidak ada gugatan sebanyak ini kalau Ganggum, Bawaslu dan DKPP benar-benar bekerja dengan baik. Kita harus malu. Ini bukan hanya soal anggaran ini, persoalan peradaban demokrasi kita. Dengan evaluasi yang dalam rapat tersebut, berbagai pihak kini menantikan langkah konkret dari penyelenggaraan pemilu dalam menanggapi kritik dan perbaikan sistem untuk pemilu yang akan mendatang. Tentu KPU juga harus mengubah sistemnya untuk menyelenggarakan pemilu-pemilu yang akan mendatang. Dalam pemilu pilkada ataupun pemilu presiden, tentu Mahkamah Konstitusi, KPU juga harus lebih memperketatkan, jangan mengambil keputusan hanya semata-mata. Tentang Mahkamah Konstitusi juga banyak dapat kritikan dan banyak juga dapat masukan-masukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang benar-benar sudah mencatatkan atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi soal pemilu di tahun 2024 atau Pilpres di 2024, soal pencalonan Gibran dan sistem permainan politik yang bermain di sana, yaitu Jokowi dan paman Gibran sebagai adik ipar Jokowi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang situasi dalam negara kita ini yang sudah memanas, tentu benar-benar sangat kacau, teman-teman. Belum lamanya Pak Prabowo menjabat, tentu banyak pejabat-pejabat yang dipilih oleh Jokowi saat ini sudah tertangkap dan benar-benar sangat merugikan negara dan sangat merugikan masyarakat. Tentu kita juga mengucapkan terima kasih terhadap Pak Presiden kita yang sekarang sudah bekerja dengan baik. Tentu pilihan-pilihan Jokowi, kita berharap Pak Prabowo juga akan membereskan agar berjalan mulusnya kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ke depannya. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.